kita akan bisa bertanya jawab. Tapi sebelumnya saya testimoni tadi yang dijelaskan oleh Bu Rita, saya itu membuat kabut. Ya tadi kita cerita kabut itu dalam bentuk blok, tapi dari seri wangi yang kita campur dengan macam-macam untuk mendatangkan antioksidan, biar bagus sel-sel tubuh ternak tuh. Jadi kita tambah waktu itu kunyit, ada kita tambah tape dan lain-lain. Kita tambah, kita formulasikan. Ketika kita panaskan pakai oven, kita ada oven di lab, kita panaskan pakai oven karena kita buru-buru, nggak sempat kebetulan alat yang Bu Rita buat ini, alat pengeringnya lagi maintenance, lagi perawatan, pokoknya kita nggak bisa gunakan. Kita pakai oven, ternyata lebih hitam. Jadi kalau ini lebih natural, ya. Bukan saya promo alat ini, tapi saya juga karena sudah membuktikan. Makanya ketika ditanya oleh Bank Indonesia alat pengering seperti apa yang Ibu mau, saya maunya punya Bu Rita. Kebetulan karena saya satu alumni, terus terang ini satu alumni. Saya juga baru tahu beliau itu alumni dari Man Model sama kayak saya. Cuma saya angkatan 88 waktu tamat, dan beliau angkatan 97 waktu tamat Man. 97, saya 88, begitu tuanya saya. Tapi duluan beliau yang guru besarnya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan mohon doa dari bapak-bapak, mudah-mudahan saya bisa ikut jejak Adinda untuk menuju ke profesornya, guru besarnya, ya. Jadi artinya saya memilih ini bukan karena apa-apa, karena saya sudah pakai. Saya tidak pernah merekomendasikan alat ini kalau saya tidak pakai. Jadi saya sudah pakai waktu itu untuk pengeringan. Setelah saya pakailah, baru yang dari peternakan lain memakai itu, gitu. Ketika saya sudah memakai ini, baru yang lain menjemur dendeng, lain-lainnya Bu Rita ya, menjemur bahan-bahan pakan. Jadi saya yang pernah pakai ini karena saya coba dulu. Ketika ternyata lebih bagus, dan 3 hari kalau mataharinya bagus, cepat kering. Dan kemudian maintenance, tadi ada yang tanya ke saya sebelum Bu Rita datang, itu baterainya itu apakah di saat hujan itu kita lepas, atau baterai itu casnya hanya cukup dengan matahari. Nah itu yang ditanyakan. Kemudian satu lagi, kan waktu itu kita ini Bu, oleh BI kan mau mencairkan dana untuk peletakan alat pengering. Ternyata mereka menyesal tidak sekaligus membuat rapnya itu sekaligus dengan yang kemarin, maunya sekaligus keluar biayanya. Jadi sekarang terpaksa SBS harus menanggung duluan gitu untuk membuat itu. Harusnya waktu kita usulkan alat sekaligus dengan usulkan ininya terus gitu, alat peletakannya. Jadi sekaligus keluar dananya. Ini mereka belum keluar dana sehingga rapnya nyusul, kemarin kami akan nyusul, sehingga SBS harus menanggung duluan itunya, ya, peletakan, tempat peletakannya ya. Karena nanti ditanggung juga sama Bank Indonesia, akan memberikan juga biaya untuk peletakan itu gitu. Kemudian yang terakhir Bu Rita, sekali lagi kita nanti pada saat ini, tadi kan sudah dijelaskan tentang maintenance alatnya seperti apa. Untuk bagian ini mungkin kita akan print khusus untuk diletakkan di dekat mesin atau di gedungnya untuk pemakaian alat ini. Jadi setelah pakai kemarin mau dijemur apa Pak? Lupa saya kemarin yang kata Pak pimpinan mau dijemur apa ya, pokoknya untuk makanan juga boleh itu, tapi nanti setelah pakai seperti Bu Rita bilang perawatannya itu memang harus dicuci. Apalagi kita nanti keringkannya kompos pula di situ ya. Karena biar kering kompos, setelah kita pakai kompos loyangnya aja. Nah jadi loyangnya aja itu dicuci, artinya jangan dibiarkan karena nanti kan terkontaminasi ketika kita akan pakai lagi. Jadi maaf Bu Rita ini karena pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin ini. Jadi sekarang Bu Rita mungkin akan bisa menjelaskan lagi yang tadi ditanyakan, dan bagaimana tadi sudah perawatannya sudah. Jadi mungkin bapak-bapak yang di FSBS. Sementara untuk bapak-bapak yang belum kedapatan mesin pengering ini, usahakan biar dapat bantuan ternaknya dulu atau apa gitu. Yang lain mungkin karena menurut BI mereka sekarang sedang jalan ke daerah-daerah, melihat kebutuhan daerah-daerah gitu. Jadi mudah-mudahan dapat giliran bapak-bapak juga seperti yang sudah didapat oleh MSBS. Itu aja, silakan Ibu. Tadi pertanyaan satu aja yang terkait baterai ya. Dengan perancangan yang sudah kita buat, tidak perlu dikotak-katik lagi, kita tinggal pakai tadi. Baterai itu fungsinya adalah untuk menyimpan energi listrik dari solar panel yang dikumpulkan dari matahari. Jadi alat kita memang alat yang mandiri energi, nggak perlu dicas-cas.
user pengguna hanya melihat aja kondisi, jangan ada yang putus kabel segala macam. Seperti itu aja kan. Dulu pernah kami praktek waktu awal-awal kami mana pakai apa namanya ada lampu blok kami buat kayak cadangan buat. Yang belajar lebih kurang 2 bulan jadi dan sujud. Mereka yang pengarahannya orang luar semua. Kita praktek dari kompon semua di bawah air elevasi semua. Mereka aplikasikan masa aplikasi menyesuaikan apa yang dulu dengan sekarang. Sudah kami pergi ke Bali untuk bukan pakai kambing, ayam dan ikan. Dah mana yang agak berbeza saya lihat pakai mereka puan kambing itu hanya 2 setengah. Bagi komuniti rumah masih pada rambut, mahal setengah dia ada pakai. Ini agak mudah sedikit ya. Alhamdulillah. Kami boleh putus karena di waktu itu ada bantuan, akhirnya bantuan tertutup, maka kami proses kami itu terhambat. Ilmu sudah ada, pelaksanaan saja. Jadi itu udah PR kita. Setelah kita punya ilmu pengetahuan, kita harus mengamalkan untuk keberlanjutan atau sustainability namanya. Maka dibilang ilmu bilang amalin kasyajari bilang tamarin. Jadi ilmu nggak ada diamalkan kayak pohon nggak berbuah, artinya tidak akan bermanfaat. Nah ini sangat mengharapkan komitmen sebenarnya dari peserta pelatihan, apalagi kalau ada hibah. Hibah itu kan diberikan oleh donor itu bantuan kepada kita. Nah, kita salah paham sekarang. Mungkin dikasih kambing, lembu, setelah selesai program sudah kita jual. Nah sebenarnya dimaksudkan adalah itu jadi modal. Bantuan tadi bersifat produktif. Nah di dalam Islam kan kita ada sedekah, ada zakat. Banyak ulama sudah menjelaskan zakat produktif itu lebih bagus daripada zakat konsumtif. Kenapa? Kita kasih zakat nih, tapi zakatnya langsung beli 1 ekor lembu. Nah jangan dijual lembu itu oleh penerima. Lembu dipelihara dengan baik-baik. Kalau bisa dia punya anak, atau dijual lembu itu jangan semua uangnya dipakai untuk konsumtif. Ada uang dibeli 2 ekor yang baru yang kecil. Jadi kita membuat yang namanya pengembangan. Itu yang diharapkan sebenarnya, sehingga tahun depan kita tidak jadi penerima zakat lagi, sudah jadi pemberi zakat. Nah ini ada hal yang cuma di komitmen aja yang perlu kita ubah kepada masyarakat kita. Selama ini asal sudah menerima bantuan, senang. Kita senang saja dengan menerima bantuan seperti itu. Nah kita harus rubah bahwa kalau bisa saya 1 kali aja terima bantuan, besok-besoknya saya yang membantu orang. Nah itu harus kita rubah mindset. Nah nanti kita membuat diri wajib, kalau kita udah jadi peserta pelatihan ada menerima hibah, wajib mengelola hibah tersebut supaya memang betul-betul bisa meningkatkan, memberdayakan diri kita. Seperti itu. Sedikit Bapak tanggap yang Bapak katakan bahwa pengalaman saya Pak kan karena terus terang karena saya kayaknya kelihatan tua kali dengan Bu Ita nih, karena saya memang jauh dengan beliau dan beliau ini jauh lebih muda. Seperti saya kata, saya terakhir baru tahu beliau itu sama-sama alumni dengan saya, alumni MAN, satu Banda Aceh, dan sekarang sebagai dosen pertanian sama-sama. Nah intinya kami ini memang bergerak di masyarakat. Ada saya bergerak di masyarakat dan beliau juga bergerak di masyarakat. Akhirnya Tuhan mempertemukan kita. Nah kemudian intinya yang kami mau bilang adalah Bapak tadi sudah punya ilmu loh, tapi modalnya nggak ada, untuk bergeraknya nggak ada, kita butuh kawan nih. Nah andai seperti Bapak tadi sudah menerima ilmu yang mungkin alat pengeringannya lebih simpel daripada ini karena ilmunya Bu Rita sudah ke Jerman, ambilnya di Jerman. Kita nggak perlu ilmu di Jerman, sudah datang orang yang mengajarkan kita. Nah kalau untuk bergerak itu susah Pak, memang kita menggerakkan masyarakat itu susah. Bapak bisa berkomunikasi dengan dinas.
Dinas itu senang biasanya kalau kita sudah saya pingin dapat ini loh Pak, saya modalnya nggak ada. Mereka harusnya mendukung kita karena ini untuk program peternakan misalnya. Jadi Bapak harus menghubungi dinas-dinas setempat, apalagi di Aceh Besar sekarang kepala dinas, kepala bagian untuk peternakannya kebetulan mahasiswa saya dulu, Pak Uzir ya. Nah, itu mahasiswa saya juga, adik kelasnya Mudasir ya, adik kelas apa abang kelas? Abang ya, lebih tua beliau ya. Jadi karena saya dari tahun 93 Pak ngajar di pertanian ini. Nah, jadi beliau itu kalau kita katakan mungkin memang dananya enggak, tapi kan ada dana yang lain bisa disusui atau apa yang bisa kita buat. Artinya ilmu itu nggak mati Pak. Jadi artinya kalau seperti ini susah, kita belum dapat ini kan 12 juta, ini minimal yang kecil ini aja 12 juta. Jadi karena tuh yang tadi sederhana juga boleh dulu. Nanti ketika kita sudah maju, mungkin ada bantuan, itu kita akan menghubungi Bu Rita lagi. Karena Bu Rita nggak bisa buat yang kaleng-kaleng, beliau nggak puas karena ini ilmunya gitu ya. Jadi kita usahakan yang tadi juga boleh. Jadi semana ilmu yang kita dapat tadi kita realisasikan terus. Ini yang dapat hari ini 2 hari ini apa yang ilmu yang Bapak dapat? Saya punya ternak, saya akan buat terus pupuknya. Tadi kalau sekilo berarti kalau ini untuk 100 kilo. Kalau sekilo berapa? Bagi aja terus. Ini. Pokoknya kita buat aja terus biar nggak mati ilmunya. Nah, jadi itu terus. Jadi saya rasa kalau kita tekun, yang tadi kita coba terus. Mungkin ada 2 kilo kita dapat kotorannya, kita buat terus. Jadi bagi aja. Jadi artinya seperti itu yang saya terapkan sama mahasiswa saya untuk buat. Sekarang alhamdulillah saya juga karena Tuhaput Pak, lu Tuhaput di Kopel Darussalam. Jadi karena Tuhaput kemarin disuruh tangani ketahanan pangan. Saya sudah membina di Jelingke, sekolah, dan mereka sudah saya ajak. Ternyata macetnya di mana? Di Jelingke itu adalah kota Banda Aceh. Minat terhadap peternakan itu kurang. Jadi ketika saya datang untuk mengajarkan, memberikan ilmu, saya semangat sekali. Begitu datang mahasiswa saya, Bu adik nejak, Bu adik nejak aja. Jadi ketika saya datang, saya ngintip sekali, Bu adik nejak, Bu, nggak ada yang datang nih Bu masyarakatnya. Habis itu gitu datang saya, Bu adik nejak baru. Artinya masyarakat itu jangan mengambil ilmu karena siapa yang beri. Makanya disuruh kan, undur ma kana wala tandur man kana ya. Lihat apa yang dikasih. Jadi walaupun dari mahasiswa, lihat aja apa yang dikasih. Jangan lihat siapa yang kasih. Tapi ini masih berlaku di masyarakat dan itulah saya nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak. Karena kami berharap sebenarnya ketahanan pangan yang di Jelingke itu berjalan terus. Karena saya yang bina. Nah di sini juga karena kemarin kenapa begitu Ustadz Azam ini, Ustadz semoga kita bisa continue ya. Jadi bantuannya bisa continue. Jadi selama MSBS ini continue, saya berani merekomendasikan bagi apalagi Bu yang kita buat ini, apalagi Bu kemarin apa, apalagi Bu yang kita buat. Tapi kalau di sini udah berhenti, saya nggak berani lagi rekomendasi. Jadi seperti itu. Jadi ke depan seperti itu juga Pak. Ini Bu Rita yang hadir di sini adalah bukan dari MSBS saja, yang MSBS hanya mahasiswa yang sedikit ini. Karena siswanya di sini berapa orang Pak? 350 berapa? 378 orang mahasiswa yang mewakili MSBS yang ini. Yang ini ada pengelola, ada 3 pengelola, yang lain dari pesantren luar, daerah luar. Jadi di sini sekalian dapat ilmunya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti rezeki ya Pak ya, kalau udah rezeki pasti digilirkan. Apalagi sekarang niat BI pun melihat MSBS ini bisa, mungkin akan jalan lagi ke daerah-daerah yang lain. Nah, jadi sabar aja, tetapi ilmu yang dapat 2 hari ini jangan sia-sia mudah-mudahan Pak. Jadi jangan sia-sia. Apa yang didapat praktek. Kalau ada masalah, saya terbuka Pak, bisa ditelepon aja, bisa kalau nggak puas boleh ke lab. Akan kita ajarkan bagaimana pakannya, bagaimana yang lain-lain. Apalagi bapak-bapaknya memang udah ada ternaknya. Bahkan yang datang ke saya itu memang nggak ngerti peternakan, datang untuk belajar. Itu yang dari Pak, yang dari Gandapura tadi. Dia memang nggak ada ilmu sama sekali. Datang ini apa, pakan apa? Kalau kita kan udah ada, apalagi seperti bapak udah memang kita udah ada kambing, udah ada ternak, udah ada sapi, itu lebih enak. Apa kalau yang datang seperti bapak lagi, memang orang peternakan, saya makan mungkin ilmunya lebih jauh daripada saya, gitu. Jadi mungkin kita sharing-sharing aja. Sharing-sharing artinya peternakan ini adalah jadi sambilan kita sebenarnya. Pernah dengar bapak cerita wakil gubernur Sumatera Barat, Pak Audi, yang sekarang sudah selesai jabatannya. Beliau adalah
pendapatan sebagai wakil gubernur itu sambilan katanya. Beliau penghasilan utama itu dari peternakan. Beliau punya peternakan unggas yang terbesar di Makassar. Kemudian beliau punya pabrik pakan ternak yang terbesar di Sulawesi. Jadi beliau dari sana. Sementara wakil gubernur ini hanya sambilan. Nah gitu, sampingan. Jadi artinya kita tidak tergantung di mana-mana, kita bisa berusaha. Kalau Allah ridha kita bisa buat apapun. Nah ini untuk ilmu yang hari ini yang penting jangan disepelekan. Adik-adik juga, alah ini apa sih yang jajar? Jangan. Oh saya kan udah dapat ilmu ini. Di kandang itu kan ada kotoran banyak. Kumpul aja, sapu, walaupun dapatnya 2 kilo kita buat. Walaupun urinnya atau pipisnya itu hanya dapatnya kita buat. Jadi ini hanya formulasi aja untuk umum, untuk 100 kilo. Jadi kalau kurangin aja. Nah, jadi artinya kita harus ada hasil 2 hari ini, jangan sia-sia. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kalau kita ikhtiar, insya Allah Allah akan kasih rezeki kita yang lebih. Apalagi bapak-bapak yang sudah ada peternak, ada ternak, bisa manfaatkan semuanya Pak. Kalau ada orang buang-buang, saya termasuk ceker ayam Pak. Kalau di sini nggak laku, kalau Jawa laku. Saya buat ceker ayam tuh Pak, saya formulasi dia langsung. Susu yang dihasilkannya ternyata proteinnya meningkat Pak, yang kandungannya glukosamin. Untuk oli untuk kadang-kadang kalau buah kata Pak kursi buat sama ayam. Jadi ternyata ketika saya campur pakai ceker ayam itu, yang saya jadikan tepung ceker, saya formulasikan dengan langsung, ternyata itu bisa jadi obat lutut, oli untuk lutut untuk orang tua-tua. Minum susunya tetap dari susu, saya arahnya dari susu tapi dari makan ternak. Nah, jadi artinya ternyata banyak yang bisa kita buat. Termasuk daging tadi Pak kan, dari kulit kacang yang kita buat tepung, kulit kacang yang dibuang-buang, ini kita dikasih kacang. Kulit kacang yang dibuang-buang tuh kita jadikan, ternyata ketika sudah jadi tepung kita formulasikan yang langsung, dia akan menjadikan dagingnya ini kolesterolnya kolesterol baik. Kan ada kolesterol baik, ada kolesterol nggak baik, ada HDL, ada LDL. LDL itu susah dipecah, susah diurai. HDL mudah dipecah. Nah, dan itu namanya lemak baik ya, kolesterol baik. Nah, jadi dia akan mengalihkan. Biasanya kolesterol baik itu banyak dihasilkan di bulan puasa karena kita disuruh puasa. Jadi lemak jahat kita bisa dialihkan ke lemak baik akibat puasa tadi karena menghasilkan omega 3. Nah, ini juga. Jadi dari kacang ini ternyata bisa Pak. Nah, jadi artinya dari situlah ini kami hanya menerapkan ilmu yang kita riset di sana. Sementara prakteknya dari Bapak. Jadi kalau ada masalah apa-apa kita komunikasi aja Pak. Saya insya Allah, Bu Rita insya Allah kita senantiasa berbagi ilmu karena kami memang orang masyarakat. Beliau bergerak di UMKM, banyak beliau bina UMKM. Kalau saya memang sehari-harinya kalau enggak di kampus sebagai Tuhaput Kampung Kopelma, saya juga organisasi seperti ISMI, pengurus harian di IPI karena saya pengurus Ikatan Persaudaraan Haji juga pengurus harian, dan ISPI. ISPI itu Perkumpulan Institut dan Sarjana Peternakan Indonesia untuk Provinsi Aceh, saya ketuanya. Dan juga membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, mengkoordinasinya. Nah, jadi mungkin itu link untuk kita dapat link seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Firza. Beliau nggak tahu nih Bu Ade tolong ke siapa saya hubungi. Mungkin kalau saya ada link kita akan sharing. Jadi kalau bapak-bapak ada bisa, Bu Ade saya nggak dapat ini di mana ya? Nah itu mungkin kalau ada saya share biasanya. Nah itu saja mungkin dari Bu Rita. Nggak ada pertanyaan lagi bapak-bapak. Nah masih ada ini untuk Bu Rita langsung ya. Ya terima kasih. Bukan tombol input. Di alat kita ada 2 kipas. Sebelah solar kolektor itu namanya kipas inlet. Nah, inlet itu untuk memasukkan udara. Nah, di sebelah ruang pengering ada kipas outlet. Outlet itu untuk mengeluarkan uap udara yang sudah mengandung uap air ya. Maka ada 2 tombol stop kontak yang kita sediakan di alat pengering. Nah, nanti ada kami tulis di situ tombol inlet, tombol outlet. Nah, itu tinggal disiplek aja on ya. Kalau kayak kita hidupin lampu kan ada 2 on off. Itu aja, ditekan aja. Nah, apa tanda kalau ada kita buat tulisan nggak hilang on, ada arah off. Terus indikasi lainnya kalau hilang, misalnya tulisan itu karena kita buat dengan spidol ya. Kalau udah setahun 2 tahun pakai kadang hilang. Kalau ditekan on kan kipasnya hidup, nampak kipasnya hidup. Nah, seperti itu.
Di awalnya sebelum ada kami sediakan controller di alat, kendalanya apa? Karena ada fungsi kipas inlet dan outlet tadi. Kalau tiba-tiba hujan, kita harus matikan terus kipas inlet. Kenapa? Supaya tidak masuk udara yang mengandung uap air di waktu lagi hujan berlangsung. Kan waktu hujan itu RH kita udah 100%. Nah, kemudian kalau hari sangat panas, kan bisa suhu di atas 60. Kadang-kadang terjadi yang 70 itu kami penyeluruhan PU jadi hangus kan. Nah, kita harus segera menghidupkan kipas outlet. Nah, jadi awalnya sebelum ada controller kami menjelaskan seperti itu. Makin bingung yang pengguna masyarakat, produsen UMKM makin bingung. Akhirnya sekarang kita buat yang modern. Sekarang hanya tekan aja on waktu pagi hari, pas sore balikkan ke off itu aja. Nah, kapan kalau hujan bagaimana? Karena udah ada controller, dia akan mati sendiri kipas inletnya. Begitu suasana sudah tidak kita setting, tidak boleh hidup lagi kipas inletnya karena masuk air hujan kan, mati sendiri dia. Nah, seperti itu. Jadi alat kita sudah ada otomatis. Mungkin untuk anak-anak kami di MSBS yang suka ion, mengundang juga nih untuk pengembangan mengontrol alat pengering jarak jauh dari Android dengan ion on off-nya. Kemudian kita juga bisa kembangkan kayak kamera ya kayak CCTV gitu, kamera yang mana kamera ini bisa kita hubungkan untuk mengambil image processing. Jadi kita bisa hubungkan mungkin dengan kita juga bisa memantau ini sudah kering atau belum, segala macam jarak jauh. Itu juga menarik. Perlu penelitian seterusnya untuk memodernkan atau menambahkan fitur-fitur baru pada alat pengering kita supaya makin canggih. Oke. Sedikit Bu, ada yang ingin saya tanyakan perihal suhu yang di dalam alat pengering tadi Bu. Perihal suhu yang idealnya itu apakah harus mencapai 57 derajat Celcius ataupun bisa kurang dari itu Bu? Karena mengingat di Aceh ini kan ada daerah yang daerahnya dingin seperti Bener Meriah begitu Bu kan? Apakah harus idealnya segitu atau bisa kurang atau bisa lebih gitu? Nah itu yang pertama. Yang kedua Bu, perihal kapasitas daya tampung itu apakah bisa kita muat sebanyak-banyaknya atau memang ada kapasitasnya tersendiri? Karena mengingat kalau di Jatuh ini kan banyak hal yang bisa kita manfaatkan, banyak apapun itu yang bisa kita keringkan. Kalau kami mengelola pakan rumput itu banyak rumput yang perlu kita keringkan. Jadi apakah kita daya tampungnya bisa kita sesuaikan atau kita bisa pakai semaunya untuk supaya lebih cepat kita masukkan banyak-banyak begitu Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kayak pertanyaannya. Ini udah lebih kalau mahasiswa kita suruh bertanya nggak ada pertanyaan. Yang pertama suhu pengeringan tadi. Yang namanya pengeringan kita bisa langsungkan di suhu mulai dari 40 sampai 60 derajat Celcius. Itu yang direkomendasikan. Kenapa kita nggak rekomendasikan suhu 65, 70? Khawatirnya terjadi cooking atau pemasakan. Kan pengeringan berbeda dengan memanggang atau memasak atau membakar. Itu jadi suhu jangan terlalu tinggi. Maksimal 60. Hasil menurut buku ya, hasil penelitian orang juga mengatakan kalau kita keringkan bahan nanti ada rusak zat gizinya lebih banyak. Jadi kita kan inginkan juga hasil yang bahan yang kita keringkan itu meminimalkan kerusakan seperti itu kira-kira. Alat pengering kita dengan ada sistem controller tadi, controller kita berpoin di kipas, kinerja kipas inlet dan outlet. Dengan itu kita bisa mempertahankan suhu di 60 ke 60. Nah, sebenarnya yang paling bagus pengeringan suhunya tidak berubah-ubah. Hanya karena kita sumber panasnya matahari tidak bisa kita ubah tadi, ada fluktuasi dari sinar matahari. Namun kami lihat berdasarkan hasil penelitian tadi sudah oke lah. Dengan suhu kisaran 40 ke 60 tadi sudah bagus proses pengeringannya. Kita juga punya pengalaman misalnya tiba-tiba hujan sebentar kan ada di Aceh terus panas lagi. Nah di dalam alat pengering kita malah tidak turun suhu, masih panas. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kestabilan suhu pengeringan dengan adanya alat pengering. Kemudian masalah kapasitas yang kedua. Nah alat pengering ini kita rancang untuk pengeringan lapisan tipis. Apa pengeringan lapisan tipis? Pengeringan dengan maksimal 5 cm. Maka loyang pengering
5 cm saya. Lupa saya precisenya, tapi tidak sampai 10 cm. Nah, kenapa? Karena tadi supaya kita tidak menyemur over kapasitas. Jadi untuk kemudahan kita lihat di kapasitas loyang kita. Kalau kita taruh terlalu tinggi dari loyang kan kurang cocok, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih pengeringan lapisan tipis? Wajib dibalik-balik. Nah, kan wajib kalau padi ada digaru, kan pembalikan itu perlu dilakukan. Di kasus PRIU kami balik satu hari itu 2 kali, jam 11 sekali, nanti jam 3 sekali, seperti itu. Pembalikan itu kita butuhkan. Maka perlu juga pengembangan lagi, saya kita buat ada raknya bisa bergoyang lagi pembalikan karena kita buat bergetar. Nah, itu belum lagi, makanya kita masih bisa mengembangkan alat pengering kita untuk memudahkan ininya. Kemudian bagaimana kalau kapasitas kita buat lebih terus seperti tumpah-tumpah kan kurang bagus. Itu aja pasti memperlambat proses pengeringan. Nah, seperti itu. Dan bagaimana caranya? Metode untuk kita meningkatkan kapasitas adalah memperpanjang terowongan. Jadi kan yang alat di MSBS 2 meter kan? 2 meter. Jadi kalau ternyata butuh 10 loyang seperti yang di kampus 6 meter panjangnya tapi lebarnya 2 meter, itu kami punya 12 loyang di dalam. Itu kalau buat PRIU langsung bisa satu kali produksi 200 butir kelapa. Itu sekali keringan pengeringannya dengan alat ukuran 2 kali 6 meter. Nah, jadi logikanya memperpanjang terowongan, kita bisa meningkatkan kapasitas pengeringan. Nah, bagaimana nanti kalau memang bahannya itu misalnya bisa dijemur dengan lebih dari 5 cm? Kita punya tipe pengering lain bisa kita kembangkan. Kayak untuk padi sebenarnya tidak direkomendasikan alat kita pengeringannya, tapi kita bisa buat dia drum dryer. Sebagai informasi untuk bapak-bapak juga, adik-adik ya, kami di kampus sedang mengembangkan backup tungku biomasa untuk alat pengering ini. Yang tujuannya supaya proses pengeringan bisa juga waktu misalnya musim hujan ataupun di malam hari. Bagaimana caranya? Ada tungku yang mana kemudian di dalam tungku itu kita membakar arang ataupun limbah biomasa sehingga panas yang dihasilkan langsung kita alihkan ke dalam ruang pengering untuk proses pengeringan. Nah, hanya kami belum lagi memberikan masih riset ya, bagaimana tungku yang efektif untuk backup alat pengering ini. Jadi belum pernah ada yang dihibahkan ke masyarakat, masih sedang penelitian. Jadi kita ke arah sana juga nanti. Nah, alat pengering menjadi bisa bekerja terus walaupun mataharinya sedang tidak efektif. Ini sedikit saja tambahan, Bapak. Pengalaman saya ketika pakai ini testimoni aja terus ya. Jadi kalau tabut sedet blok itu padat, tebalnya segini. Itu enggak kering sehari, Pak. Makanya kering selalu 3 hari. Dan menurut berita harus dibalik memang. Nah, kalau hijauan, apalagi misalnya hasil kita, itu akan lebih cepat kering karena kita memang sebenarnya udah masak. Udah bisa hanya angin-anginkan. Itu mungkin lebih banyak daripada 5 cm boleh, karena kita tinggal keringkan, angin-anginkan seperti itu, bukan kering yang dari basah jadi kering. Tapi ini memang kita keringkan biar nggak berjamur, mengurangi, karena dia kan memang sudah masak seperti silase yang sudah ini untuk kita keringkan seperti itu bisa mungkin lebih, karena saya tabung sedet blok segini tapi padat. Kalau silase kan nggak padat, mungkin bisa dikondisikan. Nanti juga dibalik dan bisa dikondisikan. Kalau yang 5 cm yang menurut Bu ini tadi misalnya PRIU ya agak padat. Nah, misalnya dendeng, cibalu itu yang agak padat. Nah, itu ya segini 5 cm. Tapi kalau udah jadi itu silase, tinggal kita angin-anginkan, boleh lebih dari itu. Nanti kita tinggal balik karena kita cuma mengeringkan itu gitu. Kemarin kita keringkannya indigo pera. Indigo pera juga gak sulit kita keringkan karena ada berongga, masih dapat padat. Daun kita keringkan kan cepat. Berapa jam ya? Ya, jadi kalau kita keringkan indigo pera biasanya berapa hari? 3. Nah, ini mungkin kalau nggak perlu diangkat-angkat, mungkin 2 hari udah kering. Kalau 3 hari juga nggak ada masalah. Kalau hujan-hujan kita biar aja di situ, karena saya tingkat yang padat itu aja kering totalnya itu 3 hari yang padat.
Karena kampung Sadang Blok itu kita gantung di kandang jilat-jilat sama ternak. Dia betul-betul padat. Nah kalau ini kan nggak padat. Kalau nggak padat itu kan terjadi tergantung bahan juga. Jadi yang dikatakan oleh Bu Rita tergantung bahan juga. Karena saya sudah coba. Bagaimana kita coba dengan daun ya? Karena kemarin itu kita juga pakai daun untuk pakan ternak. Ada juga keringkan di hand ini, kemudian kabut. Jadi tergantung bahan yang kita keringkan. Jadi jangan lupa nanti kalau memang padat dibalik. Jangan sebelah ada kering, sebelah lagi masih. Karena kalau masih ada kandungan air tetap berjamur. Jadi waktu alat Bu Rita ini waktu itu saya nggak bisa pakai, saya keringkan alami itu. Ketika kita simpan ternyata memang ada peluang masih untuk berjamur. Kemudian yang kedua, kalau kita keringkan pakai oven tadi warnanya itu seperti dipaksakan. Kalau 40 sampai 60 derajat seperti ini, itu kayaknya pengeringannya ideal. Saya sudah coba juga, makanya kenapa saya berani minta ini. Saya nggak mau, saya udah lihat juga yang lain, tapi saya belum coba, saya nggak berani rekomendasi. Nah, jadi kita coba yang ini. Tapi kalau tadi seperti kata Bapak, ada sistem pengeringan yang pakai tungku, Bu Rita aja mau pakai itu, Bapak sudah ada ilmunya, silahkan aja pakai gitu. Mumpung belum datang ini kita bisa pengeringan apa aja. Kemarin kita ini antisipasi karena waktu saya datang tuh dijemur tuh di atas terpal, ya Pak ya. Karena itulah saya minta ini gitu. Awalnya saya pikir dengan arsitek kemarin Pak Dede kita buat aja yang kita buat, tapi ketika dibilang sama Bank Indonesia ada dana, saya minta aja yang Bu Rita terus gitu. Awalnya saya mau buat sendiri, yang ada kadarnya penting ada kartu nggak dilantak di ini di bawah kendalanya waktu hujan. Waktu hujan terpaksa ditutup kayak gitu aja gitu. Jadi ini lebih bagus ya. Nah, jadi itu. Nah satu lagi Bu Rita tadi mengatakan ternak jangan dikasih yang basi-basi. Tapi ternak kita untuk bebek, untuk ayam, biasanya memang yang basi dan memanfaatkan minyak kita. Kalau ternak nggak apa-apa. Makanya tadi kata Bu Rita, sertifikasi halal pada ternak. Jadi samping ternaknya itu sehat, ternaknya halal, kemudian pada penyembelihannya yang halal. Yang jangan ternak tuh dibiarkan memang di jalan-jalan. Kita acara ini kan biasa, tidak mau tahu. Takutnya dia makan itu nggak tersortir, makanlah logam berat. Logam berat, termakan logam berat itu tidak akan terakumulasi, tidak akan terurai di tubuh, sehingga masuk ke daging, daging yang kita makan logam beratnya masuk hitam. Nah itu akan memancing penyakit. Nah jadi itu, jadi artinya kita pelihara yang bagus seperti ini. Mau dia jalan di lapangan pada perumahan biar aja, nggak apa-apa. Nggak, ini maksud saya jangan biasa dilepas di jalan-jalan, jalan dia makan apa aja gitu. Itu yang membahayakan kalau dia termakan logam berat. Nah jadi itu saja mungkin dari saya, tambahan testimoni lagi gitu ya. Makasih nih Bu Rita. Bu, sedikit Bu, mungkin ini kami ingin bertanya tentang pakan ternak tadi Bu. Bagusan mana Bu? Kan kita udah buat selasa misalnya. Begitu kita panen selasa itu bagusnya kita kasih langsung beternak atau bagusnya kita jemur dulu? Itu nilai gizinya bagaimana? Bagusnya yang mana? Apakah kalau sudah kita keringkan nilai gizi yang ada di selasa itu masih sama nggak sama yang nggak dikeringkan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini dengan Pak siapa? Pak Nasrullah. Jadi Pak, kalau silase itu sudah jadi, dia udah panen, dia boleh dikasih aja. Jadi untuk apa kita keringkan Pak? Biar kita bisa simpan. Jadi apakah dengan kita keringkan itu berkurang nutrisi? Enggak sama sekali. Karena kemarin kita udah patokan indigo merah. Kita patokannya tadi saya bilang odot misalnya, lagi panen banyak, pakcong lagi panen banyak. Kita boleh potong, kita jemur, namanya hairase. Ya kita jemur aja, udah kita simpan. Mau jemur setelah dicacah yuk boleh, nanti simpan dalam gentong. Kita ambil pas kita butuh. Nah, jadi kenapa silase itu saya suruh jemur sebelum dipakai? Karena kalau di Tamiang di mana-mana saya jalan kemarin ya Pak Munen, mereka kasih aja yang udah panen itu dikasih aja terus. Boleh, tahannya paling cuma 2 minggu. Sementara produk kita banyak, saya 100 kilo. Kami pernah dapat bantuan itu saya suruh limbah tebu tadi 100 kilo dari Gandapura ke sini, dari Biren ke sini. Sampai di sini ditaruh di tempat di gudang pakan yang lembab berjam. Karena itulah saya bilang kalau mau simpan apalagi dalam bentuk banyak seperti itu, jemur aja dulu. Jadi peluang untuk dia berjamur sudah kurang. Jadi kenapa silase itu harus dijemur? Tidak mengurangi nilai nutrisi, bahkan mudah kita manfaatkan. Karena dia kita manfaatkan
kita mudah kita pakai kapan aja bisa. Nah, jadi apalagi pada yang kita gunakan itu biasanya cadangan pakan kan untuk musim kemarau. Misalnya sekarang kan ada yang ini yang kering, nah gitu. Jadi kenapa harus kering? Nah, jadi dia tetap udah lunak dikeringkan agar dia tidak berjamur pada saat penyimpanan. Gitu. Jadi nutrisinya insya Allah aman. Makanya saya di Kupera aja saya suruh simpan aja Pak, jangan fermentasi yang gitu. Karena nutrisinya bagus. Kecuali yang nutrisi saya kurang tadi kita tambah, kita fermentasi ada hemat lah. Walaupun EM4 itu murah, kita juga bisa berhemat. Tapi Bu saya mau nangkep ini juga buat silase Bu. Kerupuk gajah saya buat aja nggak masalah, lebih bagus lagi. Cuma biaya kosnya kan kita berusaha agar biaya kos sedikit rendah, biar produksinya untungnya lebih banyak. Tapi kita kan nggak memanipulasikan apa-apa. Kita hanya memanfaatkan yang udah nilai gizi tinggi, udah situ ya. Saya manfaatkan yang lain-lain biar ini sama ya, itu kita tinggal campur. Jadi itu. Ya. Dan terus Bu, kami pernah juga di Jombang, kalian akan lupa apa dan kan yang di zaman untuk kami hanya kangkung sudah dikeringkan, kemudian sudah digiling. Siswa mereka sudah masuk dalam karung. Hanya dibuat kali anak kambing malah ada yang dijual yang ditari lagi. Ada semua. Hanya kangkung kering kasih itu kambing, kita tunggu kambing kan siapa nak banyak. Kita kasih apa-apa pun di sini. Apa punya buat itu? Jadi seilmu saya, kambing itu memang sebenarnya normalnya tuh anaknya 23. Yang anaknya 1 kecuali kita memang nggak intensif peliharanya. Sebenarnya kambing itu memang normalnya 23 anaknya. Jadi sebentar aja berkembang. Makanya kenapa sak labah itu sebentar aja kaya raya aja. Cuma dia lupa diri. Jadi kayak Saroni dia lupa diri. Akhirnya jangan sampai semuanya gitu. Jadi kemarin orang kambing itu banyak sekali banyak. Nah, kenapa dikasih kangkung aja? Yang dikeringkan. Bapak tahu nggak jenis kangkungnya? Nah, jadi harus kita lihat jenis kangkungnya. Mungkin kita lihat seperti kangkung, jangan-jangan bukan kangkung. Nah, jadi kita lihat, batangnya kayak kangkung nih. Nah, tapi Bapak lupa ya, ada nanya itu batang apa? Memang kangkung. Baik. Kalau dia memang kangkung, Pak, untuk ternak perah, pasti mereka ada di firasat saya, karena memang ternak perah ini dia untuk masyarakat susu, dia memang harus banyak hijauan. Hijauan, kangkung termasuk hijauan. Nah, hijauannya harus banyak. Nah, tetapi dia juga butuh dikasih konsentrat. Tapi kalau di luar negeri dia itu nggak kasih konsentrat kadang-kadang karena padang pengembangannya banyak. Mereka lepaskan aja sapi di padang pengembangan untuk makan hijauan. Nah, jadi lepaskan sapi kayak gitu. Hasil susunya banyak Pak, tapi kualitasnya rendah. Jadi makanya kenapa susu di kita itu rendah, tapi kualitasnya bagus. Karena solidnya bagus Pak. Jadi bisa jadi dia setelah makan hijauan susunya banyak. Nah, tetapi kualitasnya rendah Pak. Protein, karbohidrat, lemak yang ada di dalam susu itu rendah kan, produksinya tinggi karena dia kasih serat kok. Kangkung kan termasuk serat Pak. Termasuk serat. Jadi serat itu kalau pada ternak perah itu sebenarnya wajib. Jadi boleh 70% ya. Nah, tapi kalau kita tambah 70% tadi, ada kita tambah leguminosa. Yang tadi boleh lactose, boleh gamal, boleh indigo vera tadi kan, yang bagus indigo vera. Dan kemudian misalnya dia kenapa produksinya tinggi Pak, susunya tetap tinggi? Karena dia teratur Pak, kasihnya teratur. Karena tetap asal dia dikasih dengan teratur, dia produksi susunya akan bagus dan pasti dia lihat sakitnya ada nggak dia lihat, pasti dia ada kasih yang lain seperti vitamin, mineral itu tetap masuk Pak. Nggak mungkin dia hanya berpatokan pada kangkung tadi aja. Pasti dia ada kasih seperti tadi. Jadi dia daya tahannya kuat. Dia cukup makan rumput aja atau kangkung aja. Seperti luar negeri kan makan rumput aja. Produksi susunya tinggi, tapi kualitasnya jelek Pak.